Asbak nih. Mana asbak? Nih. Nih. Ah, ini narasumber kita nih. Sumber ya. Lu nge-play dia kan, Rin? Udah nge-play dia? Bagus Nah, lah kalau nih. gitu. Nah, Ya gini aja, nah, santai aja gitu kita. loh. Terus Bagus. mana nih mouse-nya nih? Aduh. Kita ngomong-ngomong Candi Borobudur nih di sebelah sini. Tuh. Mau dilintingin. Boleh dong. Jelas. Boleh Candi jelas Borobudur dong. tuh. Ambil ini kan. Nah, kita ambil. Aduh. Gimana jadi gimana? Uloh dulu muka. Iya, oke. Uloh. Ulah host. Ininya gimana di kalau ulah host? Hmm? Mikrofonnya. Ya kan? Kita terpaksa pegang-pegangan aja loh ya. Iya, kita Pinjam dulu ya. Paksa dipinjam dulu ya, Karin. Gimana ya? Bukanya. Buka aja, santai aja. Deketin. Gini. Tuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih buat apa ya telah mampir atau hadir di kebunku Oke. dalam program tanam kaca. Guys, nggak tanam ubi ya? Tanam ubi. Apalagi kita kedatangan teman ya, Ya. sahabat Besti, Jauh. besti sahabat jauh. dari Tembilahan Kali Tembilahan. Tembilahan jauh. Tembilahan. yang lagi berdomisili di Bandung. Ada kakak siapa namanya? Kakak Oki. Nah, dia itu seorang programmer ya, bisa dibilang programmer, developer, software developer, web developer juga gitu. Ya, yang hidup berkelimpang berkecimpung di dunia digital ya. Betul, teknologi ya. Dan adiknya yang selalu satu paket ya. Edi Susilo Priadi. Satu paket. Ya, satu paket. Seorang seniman ya. Seniman banget. Seniman bang. Yang udah lama berkecimpung di dalam dunia seni. Terima kasih buat kehadirannya pertama-tama. Dan tidak lupa juga terima kasih buat istri ya, yang ada di depan, yang selalu support system yang mendukung buat kita kenyang. Ya mungkin hari ini tuh ada tema kecil ya yang buat pemantik obrolan sih awal, mungkin bisa kemana aja obrolannya tuh buat hubungan manusia dan teknologi ya. Mungkin terserah mau dimulai dari mana. Dari yang sudah siap. Dari saya. Kakak Oki dari dulu. saya. Ya, oke, silahkan. Nah, biasanya kalau orang bicara hubungan manusia dan teknologi itu banyak ya. Banyak itu bisa kita mulai dari dulu orang tidak punya roda gitu kan. Orang tuh biasanya kemana-mana cuman bawa binatang, misalnya kayak kuda gitu, untuk ngebantu dia membawa barang lah gitu. Tapi mulai ditemukan roda gitu. Jadi di saat itu roda bisa disebut juga teknologi gitu. Nah, jadi kalau kita bicara teknologi itu lebih luas tuh sebetulnya. Banyak. Nah, tapi sekarang karena kebetulan gue ini kebanyakan di bidangnya teknologi informasi, ya udahlah ya kita bahasnya teknologi informasi aja. Karena itu lebih dekat gitu. Nah, ini yang lagi tren sekarang itu kita bicara kecerdasan sih, kecerdasan buatan sih sebetulnya. Nah, jadi enaknya kalau gue sih mungkin ngasih judulnya kecerdasan, atau kesadaran, itu penting sih gitu. Nah, kecerdasan atau kesadaran? Gila dilintingin bro. Cobain dulu ya. Biar slow kan. Tuh. Ini lintingan terbaik yang pernah ada uloh lah. Nah, karena kan sekarang lagi sangat ramai tuh tentang kecerdasan buatan gitu.
itu tuh pasti ada hubungannya dengan kesadaran kita. Nah, kita cek sih sebetulnya, apakah memang kecerdasan itu selalu punya berhubungan dengan kesadaran gitu, atau enggak gitu. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, ini slide ini disusun dengan suka-suka tuh. Jadi perspektifnya ya suka-suka gue gitu. Kebetulan juga ya gue generate pakai AI aja. Terima kasih AI. Terima kasih AI gitu. Tapi bisa dipertanggungjawabkan isinya versi gua ya. Dia itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih enak lah ya disclaimer-nya jadinya gitu. Biar gua nggak terlalu bilang anjing gua ahli banget nih di sini nih. Pada seadanya aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini menarik nih. Coba kita lihat kan apa itu kecerdasan kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang kayaknya harus kita pertanyakan dulu. Terus kita bisa lihat di sini nih. Nah, kecerdasan itu saat ini itu tuh miliknya siapa? Nah, apakah manusia aja? Anggaplah dulu orang berpikir kan, kecerdasan itu milik manusia kata orang. Gitu kan? Sekarang coba kita lihat, udah ada saingannya tuh, chip komputer. Nah, kecerdasan itu milik siapa saat ini? Ayo gimana tuh? Mungkin ya bebas Ulah atau Edi gimana? Menurut kalian sih? Aduh, kopinya jatuh. Aduh, gimana tuh? Kalau gue sih lebih percaya sebetulnya untuk hari ini ya. Kalau dulu mungkin kecerdasan tuh jadi hal apa ya? Hal spesial yang katanya hanya dimiliki manusia gitu. Nah, tapi hari ini kemudian kecerdasan itu dikeluarkan dari kepala kita gitu atau diduplikasi. Bahkan bisa jadi lebih cepat. Misalnya kalau kita menggunakan AI, ChatGPT, itu dia ngasih tahu kayak oke, setelah mencari beberapa detik gitu. Nah, dalam hitungan detik dia mampu memilah gitu dari banyak sekali informasi gitu. Tapi mungkin otak kita yang lebih cepat atau AI, gue nggak tahu pastinya. Tapi fokusnya bukan di sana gitu. Tapi kalau kita bicara ke pertanyaan itu, apakah kecerdasan hanya milik manusia? Betul. Jawabannya hari ini tidak gitu. Nah, ketika kecerdasan dikeluarkan dari kepala manusia, sekarang gue tanya balik, kemudian apa yang tertinggal di manusia? Nah, itu dia. Gila kok berat gitu ya. Nah, ini akhirnya berarti bisa jadi oke, gue setuju sih ya. Akhirnya kecerdasan itu saat ini kita udah berhasil mengekstrak kecerdasan itu ke alat gitu. Jadi itu tuh yang bisa mewakili kita ya. Terus apa yang tersisa dari kita? Tapi tetap kan kecerdasan itu tetap ada di kita otomatis kan. Bukan masih tersisa kayak. Kalau aku lebih mikir kayaknya kecerdasannya masih tertinggal di kita juga. Kita cuma mengcopy aja sih sebetulnya kecerdasan kita. Kalau lebih Tapi kayak gitu gini nggak deh, sih? tapi kan bisa jadi misalnya kayak hari ini nih sepertinya zaman yang berubah ya itu atau efek teknologi ke manusia gitu. Dulunya kita tuh percaya sama guru gitu kayak oke, kalau kita nggak tahu kita akan nanya ke guru gitu atau kita mencari orang yang pengetahuannya lebih luas kemudian kita jadikan dia guru. Kemudian konsep kepercayaan ini seiring berkembangnya teknologi berubah ke dalam memori-memori komputer gitu. Nah, dia masuk ke dalam Google gitu, cloud ya. Iya, cloud. Biasanya Nah, masuk dunia ke dalam cloud cloud gitu. Nah, awalnya kemudian komputer cloud. dengan dibukanya internet ke publik, kita semua bisa mengakses gitu, beragam informasi. Sampailah kita hidup di informasi yang kebanjiran. Jadi kalau dulu kita percaya ke guru, nah kemudian beralih tuh prosesnya. Kita percaya ke Google gitu. Jadi bahkan ada beberapa menyebut Google sebagai agama gitu karena konsepnya kepercayaan gitu. Ya. Nah, kemudian hari ini berkembang lagi bahwa sepertinya kepercayaan kita ke Google atau data-data di cloud mulai berkurang. Kita lebih percaya ke AI karena jawabannya lebih praktis dan lebih simpel. Misalnya kita mencari apa itu ayam, dia lebih langsung menjelaskan to the point gitu. Data yang awalnya banyak kalau kita search di Google, nah kemudian dipilah sama AI. Gue sih nggak tahu pastinya gimana cara dia memilah gitu, tapi itulah yang terjadi hari ini gitu. Oke, berarti langsung pada kesimpulannya. Nah, akhirnya kepercayaan kita tuh bergeser dan merubah gitu. Kalau dulu kita percaya kepada yang fisik gitu. Nah, menariknya hari ini kita percaya kepada yang artifisial gitu. Iya sih. Agree sih.
Lu gimana lo? Ada nggak lo Gimana lo? tanggapannya? Apa kecerdasan ya? Iya, Apa itu kecerdasan? Iya, apa itu kecerdasan sih menurut lu? Atau Gimana? bisa jadi, ini kan ada dua pertanyaan sebetulnya, apa itu kecerdasan, terus lanjutannya gitu, apakah kecerdasan itu hanya milik manusia Seperti gitu? tanya Edi ya, ketika Iya, betul. kecerdasan dikeluarkan, Apa yang tertinggal di kita? Apa yang tertinggal hampir di sama kita? kan berarti pertanyaannya tuh. Betul. Kalau sepengmahaman saya sih ya, kecerdasan itu kalau di manusia tuh adalah kumpulan ingatan. Oke. Dari kumpulan ingatan itu kan kita akhirnya mensintesis, jadi ada pemilihan di situ. Dan kecerdasan itu hasilnya dari kumpulan ingatan ini. Nah, kalau pertanyaannya apa yang tertinggal, kalau menurut saya sih ya dari tadi slide awal tuh kesadarannya. Kesadarannya, karena kesadaran itu berbeda dengan ingatan. Oke. Ini sih sebenarnya saya ngerujuk ke, saya pernah dengar ada satu tokoh di India namanya Saguru, tokoh yogi. Gitu. Menurut dia tuh kesadaran itu tuh berbeda dengan terjaga atau ngeh. Oh ini bahwa ini tuh gelas, itu tuh hasil dari ingatan. Kesadaran itu berbeda dengan ingatan, bukan hasil dari ingatan. Tapi kalau dia analogikan tuh kesadaran itu mungkin setiap orang tuh punya kesadaran, setiap benda punya kesadaran kata dia tuh. Setiap benda mati pun punya kesadaran, cuma perbedaannya kesadarannya tuh kapasitas kesadarannya sampai mana. Itu kalau dia analogikan, mungkin saya juga masih sangat abstrak apa yang dia analogikan tuh. Dia analogikannya kayak anak kecil bermain gelembung sabun yang ditiup, gitu. Bagaimana kita meniup, bagaimana teknik ketika si gelembung sabun itu menjadi besar, itulah ingatan, itulah kecerdasan katanya. Tapi ketika gelembung itu pecah, tas, itulah kesadaran. Udah ada nggak ada gelembungmu, gelembungku, teknikmu, teknikku. Menurut dia kayak gitu. Bisa diimajinasin seperti itu ya berarti. Gimana tuh Bang? Gimana tuh Bang Jago? Ya aku jadi makin bingung ya kalau gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Oke, tapi kalau gitu, kalau dari perspektif aku pribadi, perspektif gue pribadi misalnya kayak apa itu kecerdasan? Kecerdasan tuh kemampuan kita untuk salah satunya bisa mengenali pola, terus memahami situasi itu dengan cepat dan tepat gitu kan. Karena kan makhluk lain tidak melakukan itu, bernalar gitu. Nah, kemampuan bernalar itu salah satunya kan cuma manusia yang punya ya, yang punya itu gitu. Sebelum adanya AI ya, gitu. Nah, jadi itu kecerdasan tuh menurut gue tuh. Jadi kita bisa mengenali pola tertentu, bisa menyelesaikan masalah dengan efisien gitu. Nah, karena kita bernalar tuh. Kita bernalar tuh kita melihat, oh, ini sesuatu yang benar atau enggak gitu. Oh, ini bisa diselesaikan dengan apa gitu. Nah, berpikir yang runut itu tuh, ya itu menurut gue tuh salah satu bentuk kecerdasan kita. Berbicara gitu, ya kan? Kita bisa ngomong, berkomunikasi gitu. Nah, itu salah satu bentuk kecerdasan menurut gue tuh. Nah, itu kan sebetulnya yang mau diduplikasi gitu. Walaupun ya sekarang ya banyak sekedar ngomong ya. Ya, tapi kan kalau dalam konsep misalnya berkomunikasi adalah kesadaran misalnya. Bagaimana jika ada orang yang komunikasinya jelek? Enggak, apakah kecerdasan kan? Komunikasi adalah betul. Kecerdasan gitu. Betul. Nah, bagaimana jika ada orang yang berkomunikasi jelek? Apakah Tidak otomatis cerdas dia gitu. menjadi tidak cerdas? Berarti mungkin sudut pandangnya bukan itu. Jadi adalah makhluk yang bisa berkomunikasi satu sama lain gitu. Jadi kan kita kan bisa berkomunikasi dengan sesama kita kan, jadinya kan. Ya, tapi kan juga akhirnya hewan-hewan pun berkomunikasi. Betul, tapi komunikasi kita jauh lebih kompleks gitu. Kita bisa mengenali tanda, kita bisa mengekspresikan itu lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Berarti kompleksitas komunikasi terkategori sebagai kecerdasan. Betul, menurut gua gitu. Jadi misalnya manusia itu bisa berkomunikasi dengan kompleks gitu. Misalnya kayak babon cuman berarti misalnya ada harimau di situ. Dia ngasih tahu bahwa ke teman-temannya ada harimau. Kita tidak, kita bisa ngasih sesuatu yang jauh lebih efisien. Edi ada harimau di sana,
simpang situ, ya kan, tadi siang gitu, jam 12 siang dia lagi duduk di situ. Nah, kita sangat tepat gitu. Oh, berarti ada ketepatan informasi gitu, Ya, atau gitu. merangkai dia jadi sebuah cerita ya, Ya. kayak ini ya, SPOK kali ya. Berarti kaitannya sama bahasa berarti ya. Ya. Iya, salah satunya Tapi bahasa. kalau menurut saya sih itu kayak salah satu sudut pandang aja. Karena kita ngelihat hewan berkomunikasi, menurut kita itu sesimpel itu. Mungkin hewan ngelihat kita sama aja kita berpandang. Mungkin ya kan nggak pernah kita nggak pernah tahu hewan apa yang di dalam, walaupun katanya hewan itu tidak punya logika nalar seperti manusia karena lebih kompleks sih jaringan otaknya si manusia tuh. Tapi emang satu sudut pandang atau perspektif tuh selalu dipengaruhi sama bahasa. Jadi kita tuh dibentuk sama bahasa. Hari ini tuh tidak pernah membentuk bahasa kan, kita nggak pernah membentuk namanya gelas, kita nggak pernah hidup di zaman itu. Kita dipaksa untuk menyebut ini gelas. Mungkin waktu dulu yang bilang ini gelas kasih nama sembarangan aja. Akhirnya kita amini. Tapi yang menjadi menarik tuh, kalau menurut saya, kalau ngomongin bahasa ya, kecerdasan kaitannya sama bahasa, bagaimana orang-orang di belahan dunia yang lain sepakat bahwa ini tuh gelas dengan bahasa yang berbeda-beda. Sini gelas, di Inggris chair. Nah, kita sepakat ini tuh benda yang sama. Chair, kursi aja. Oh ya. Cup. Jeblok bahasa Inggrisnya. Remedial loh. Jadi kapan ini orang-orang bersepakatnya bahwa ini tuh baju, kan bahasanya beda-beda tapi bersepakat, tiba-tiba kita sepakat gitu dalam satu kamus kecil, satu kumpulan kamus, bahwa itu tuh benda itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Tapi kan bisa jadi gini loh, kayak dasarnya mungkin kita mengenal fungsinya, bahwa oke, ini adalah tempat air gitu. Nah, tapi kemudian si budaya dan bukan komunitas, apa ya nyebutnya? Komunikasi? Masa atau ya? Ya pokoknya budaya kita lah. Nah, budaya tiap negara, tiap daerah kan mempengaruhi mereka menerima representasi gitu. Jadi misalnya kayak oke, ini adalah gelas gitu. Tapi kan kemudian dinamai berdasarkan bagaimana kita meresepsi si objeknya sebetulnya. Jadi make sense ketika dia berbeda. Tapi yang menarik adalah bagaimana keterhubungan bahwa kita mengenali, oh ini adalah air, berarti bisa jadi letaknya ada pada kecerdasan kita tadi. Kecerdasan ketika misalnya kayak, oh dia minum di gelas, selama ini gue minum pakai tangan gitu, kayak oh gue pakailah atau gue buatlah gini gitu. Atau sebetulnya bisa jadi kecerdasan kita memicu kreativitas untuk mempersimpel atau membuat si benda-benda ini ya lebih efisien, jadi perpanjangan dari tangan kita gitu kan. Kalau awalnya ngambil air begini gitu, nah tapi kemudian bisa jadi ada pengaruh budaya atau bagaimana kita bertahan hidup di medan tertentu, itu kan memicu kreativitas kita. Misalnya kalau kita lihat tuh di sejarah, alat-alat atau perkakas pemburu misalnya, itu ada kapak ini, senjata itu gitu. Nah itu kan juga menarik, tapi sometimes secara fungsi dia serupa gitu. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan saya tuh, kan kalau ngomong cerdasan tadi saya bilang tuh selalu berkaitan sama ingatan ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia persepsi, akhirnya tuh kayak mungkin kayak bikin pesawat. Orang bikin pesawat terinspirasi dari ingatan dia ngelihat burung. Nah, pertanyaannya, apakah kecerdasan manusia itu bisa sampai dia bisa bukan menciptakan tapi membayangkan saja. Membayangkan satu bentuk yang benar-benar baru
bukan gabungan benda yang sudah ada, tapi benar-benar baru yang belum pernah ada. Kalau kita lepas dari ingatan ya, berarti kan itu lepas dari ingatan. Karena belum pernah ada, berarti dia ngebayangi sesuatu yang benar-benar belum pernah lihat. Ya. Apakah bisa sampai kecerdasan ke situ? Itu pertanyaan yang agak susah ya kalau kita ingin membuktikan, misalnya kayak seperti alien misalnya. Nah itu tuh kayak apakah kita benar pernah melihat gitu, atau bagaimana si imajinasi ini muncul di kepala kita gitu. Kan jadinya arahnya kan ke sana ya. Apakah dia adalah bentuk dari buah kecerdasan yang membayangkan objek di luar dirinya atau objek di luar penglihatannya gitu. Nah tapi kan kemudian apakah benar ya misalnya, atau sebetulnya dunia imajinasi dan dunia nyata ini memang benar-benar terpisah gitu. Karena sometimes tuh imajinasi kita juga menjadi nyata. Contohnya ketika kita percaya hantu gitu. Kayak oke, ada hantu A gitu. Nah dalam konsep tertentu ada yang menganggap itu magis, atau anjir aku jadi ingatan Malaka Bangsat. Mistika. Logika mistika. Nah, ya, atau ada orang yang berusaha berpikir logis bahwa ini adalah imajinasi yang muncul di kepalanya melalui cerita-cerita. Itu gimana tuh? Oke, kalau gue ini menurut pribadi gue ya, gue setuju sih yang Uloh sebutkan tadi itu sebetulnya imajinasi, berarti kan kemampuan manusia berimajinasi gitu kan. Gue tetap sepakat. Berarti kemampuan imajinasi, nah itu adalah salah satu bentuk kecerdasan. Terus ada lagi tuh kecerdasan yang lain, setelah kita mampu berimajinasi kayak tadi, manusia itu mulai berimajinasi tuh, gitu kan. Nah dia bisa mengimplementasikannya tuh ke bentuk real sesungguhnya gitu. Nah berarti itu tuh bentuk kecerdasan yang lain. Dari hal yang dia imajinasiin gitu, dijadiin objek yang ini, yang asli gitu. Nah itu satu ya. Oh tapi sorry, gue potong. Tapi ada yang menarik ya. Jadi teringat selintas gitu. Misalnya kalau kita berangkat dari pendapat Derrida gitu, apapun yang terbaca adalah teks gitu. Berarti ketika gue membaca Uloh berubah menjadi teks, emosinya gitu-gitu kan. Akhirnya teks keluar dari standar bahwa kayak susunan huruf-huruf gitu ya. Oh oke ya, teks itu tuh keluar standar, itu bukan teks itu bukan susunan jadi huruf-huruf. Nah kemudian gue juga teringat, gue berusaha menghubungkan tuh ada buku judulnya Penghancuran Buku. Jadi di situ dituliskan bahwa teks itu adalah penemuan yang terkategori baru di manusia, tapi dia adalah yang paling berpengaruh karena teks ternyata mewariskan ide. Nah bagaimana jika sebetulnya imajinasi yang dibayangkan tadi adalah warisan atau kembangan dari teks-teks yang terbaca. Tapi dalam sini teks akhirnya bagaimana kita bersepakat gitu bahwa teks bukan hanya susunan huruf. Kebayang nggak? Misalnya gue lihat gajah gitu, itu teks gitu, kita membaca gajah gitu. Nah kemudian gue lihat manusia gitu. Terus gue bayangkan, bisa nggak ya teks manusia tadi manusia sebagai teks tadi dan gajah sebagai teks digabungkan menjadi bentuk baru, bentuk yang artifisial, manusia berkepala gajah misalnya. Akhirnya dia juga bentuk warisan-warisan dari yang sudah ada. Pertanyaannya apakah dia betul bisa muncul bentuk baru atau yang benar-benar baru? Oke. Gue pikir sih, atau gue percaya ya hari ini kayaknya nggak ada. Iya sih. Kalau itu setuju, itu beneran. Berarti nggak ada hari ini tuh nggak cocok pakai kreator tuh berarti. Kalau itu setuju. Cocoknya kok kreator. Co-founder. Kesini arahnya banget. Gue kirain gue anak. Arahnya kesini. Oh iya. Creating gitu ya. Berarti kita nggak pernah mencipta sebenarnya ya, benar-benar mencipta. Ya tapi gue setuju sih, mencipta tuh cuman kata yang sangat egois gitu, yang ini juga pandangan personal yang kayak hak kepemilikan juga menurut gue itu
apa ya, hal yang paling egois yang dimiliki manusia, seolah-olah dia menemukan sesuatu atau seolah-olah dia mencipta sesuatu. Bukan menemukan, seolah-olah dia mencipta sesuatu dan ini harus dilabeli bahwa oh ini loh gitu. Itu kan sama pertanyaannya misalnya kayak pendaki Gunung Rinjani pertama kali siapa misalnya. Ada orang-orang dari luar atau katakanlah para pelancong yang mencoba mendaki gitu, kemudian mereka mencatatkannya dalam teks gitu, teks yang beneran susunan huruf gitu. Nah tapi bagaimana dengan warga yang pernah hidup di sana? Apakah betul mereka yang pertama gitu? Sementara warga tidak menganggap ini mah tidak pencapaian Pak gitu, ini mah kehidupan biasa aja gitu. Iya, gue lagi tersesat. Anjing gimana tersesat ternyata sampai di puncak Rinjani. Bisa jadi ya. Ya. Kan akhirnya ada keegoisan atau keinginan kita untuk menandai diri atau diingat dalam sejarah gitu. Ya. Akhirnya kita ngomong, oh iya akulah si penemu ini atau akulah si pendaki pertama. Tapi pertanyaannya apakah betul-betul dia yang pertama atau pertama dalam konsep ini adalah yang pertama terdokumentasi sebetulnya. Ya nggak sih? Ya, mungkin. Gila, harus bernalar juga ya untuk melakukan itu. Iya sih. Oke. Gimana tuh? Lanjut. Kita lanjut ya berarti ya. Berarti kita tutup tuh berarti. Ya, tutup dulu sampai di sini kan. Kita tutup sampai di sini aja. Ini baru satu bab nih. Gak lucu aja tuh kan, ada kacamata. Nah, kita lihat. Tadi kita berbicara tentang kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Apakah kecerdasan hanya milik manusia? Jadi kita sama-sama sepakat lah kalau dari tadi gue simpulkan ternyata akhirnya sekarang kecerdasan tidak milik manusia seorang. Ada makhluk baru tuh. Yang manusia co-kreator. Yang manusia co-kreatori tadi. Yang namanya artificial intelligence gitu. Nah, era primitif gitu. Nah, dulu manusia tuh di sini kayaknya dia membayangkan tuh, maksudnya kayak oh bisa tidak ya gitu, kita ngebikin sesuatu yang cerdas gitu. Contohnya kayak zaman Yunani itu orang berpikir bikin golem gitu kan. Itu kan mitos Yunani kan, berarti kan dari khayalan mereka tuh gitu kan. Mereka menghayalkan bentuk manusia terus melihat batu gitu. Oh bisa tidak ya kita bikin manusia batu gitu kan. Nah awalnya dari situ tuh, maksudnya kita bisa nge-track gitu, manusia tuh udah berpikir untuk menciptakan mengko-kreatori kita bilang mengko-kreatori, menciptakan bahwa iya sih setuju, karena kan gini, sorry gue potong, batu tuh sejak awal dia sudah eksis sebagai batu. Iya kan? Iya. Terus kenapa pasti manusia mulai berimajinasi, kan ini keras ya katanya, kenapa tidak bisa dia bikin bergerak seperti kita manusia gitu. Kayaknya menarik kalau itu terrealisasi gitu. Berarti kan sebetulnya manusia berimajinasi ada sesuatu yang cerdas selain dia gitu kan, dalam bentuk batu gitu. Nah itu bisa kita track dari itulah gitu, kayak oh manusia tuh sebetulnya dari dulu juga udah mulai memikirkan gitu, kayaknya gua nih bisa nih bikin makhluk yang cerdas. Kesama banget manusia ya. Oke. Gitu sih. Terus udah mulai era modern gitu ya. Ada Charles Babbage dan ada siapa nih namanya? Ada Lovelace gitu. Nah, yang gue ingat tuh ada Lovelace gitu. Jadi dia berpikir tentang komputasi sih. Maksudnya komputasi itu instruksi itu bisa dituliskan gitu. Nah, jadi maksudnya instruksi-instruksi itu dituliskan bisa diautomatisasikan gitu. Sebetulnya salah satu pencetusnya mereka gitu. Tapi gue lupa nama proyeknya apa gitu ya. Tapi seingat gue tuh instruksi itu dituliskan dan nanti bisa dibaca ulang gitu atau diotomatisasi gitu. Nah, benih pemikirannya itu dimulai dari mereka gitu. Nah, dan akhirnya nanti jadinya bahasa pemrograman. Jadi bahasa yang dimengerti oleh sebuah mesin nanti itu gitu. Karena bentuknya instruksi. Cuman itu yang bisa mesin mengerti gitu. Nah, itu tuh maksudnya kayak awal benih-benih perkembangannya itu. Dari khayalan terus kayak oke, udah khayalan udah sampai, terus kita ngapain ya gitu ya. Berarti kan harus ada instruksi tuh yang ngebikin dia harus ngapain gitu. Nah, dilengkapin lagi tuh. Ya kan, kayak seolah kita tuh di awalnya cuma kita berhayal, akhirnya coba dong kita implementasiin, kita jadiin nih barang gitu.
Gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Boleh. Boleh kan tuh. Nah, disinilah mulainya sebetulnya, mulainya era AI gitu. Sebetulnya keterbuatan. Nah, karena si bapak ini gitu. Si bapak Alan Turing ini. Nah, apa sih yang dia lakuin sebetulnya gitu. Bapak ini nih membuat sebuah mesin yang bisa apa sih namanya? Memecahkan kode ya sebetulnya, yang bisa melakukan hal yang sangat kompleks gitu. Nah, maksudnya bisa menerka kemungkinan sangat kompleks. Kita sebagai manusia sebetulnya tidak bisa melakukan, keterbatasan kita itu. Contohnya, kalau gua suruh, kita punya angka 1 sampai 10. Coba lu bikin kombinasi 1 sampai 10. Kan di pikiran kita semua terbatas kan. Ya kan, misalnya 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, kayak gitu. Nah itu tuh apa sih namanya, kemampuan kita untuk mengkombinasikan itu sangat terbatas dan bisa jadi tidak tepat kayak gitu. Nah, si Bapak Alan Turing ini ya salah satu yang menggagas bahwa bisa tuh, bentar, ingat gue tuh kayak, oh kita bisa bikin kecerdasan yang buatan gitu. Nah, waktu itu dia menjadi orang yang berhasil nge-crack ya kita bilang ya, mesin namanya Enigma. Nah, Enigma itu Enigma atau Enigma? Enigma ya. Enigma sih. Nah, Enigma itu adalah mesin buatannya Jerman, berarti waktu Perang Dunia Kedua, buat Jerman ngirim sandi kayak gitu. Nah, isinya itu alfabet numerik ya gitu. Jadi ada kayak mesin ketik gitu. Nah, itu ada alfabet numerik gitu. Jadi pesan-pesannya tuh dimasukin ke situ sebetulnya nanti. Ngedekod pesan untuk perang itu di dekod tuh diambil informasinya dari situ. Nah, orang Inggris ini pengen memecahkan kode-kode pesan itu. Gitu. Sementara itu kan gabungan dari alfanumerik ya. Berarti kan kita sulit tuh. Walaupun kita tahu dapat kata kuncinya apa gitu, tapi untuk ngedekod itu kita sulit juga kan, karena berapa ribu kemungkinan tuh. Berapa juta apa berapa ribu kemungkinan, gue lupa gitu. Nah, akhirnya dia menggagas kayaknya kita semua tidak bisa kita memecahkan itu katanya. Tapi ada yang bisa. Dibikinnya lah sebuah mesin. Nah, mesin untuk mendekod itu. Nah, Terima kasih Alan Turing. betul. Nah, itu tuh salah satu apa sih namanya? Cikal bakal komputer modern sekarang. Gitu. Nah, dia juga bikin yang namanya Turing test ya. Jadi Turing test tuh kayak kita bikin beberapa tes gitu ya. Nah, misalnya ada beberapa orang, ya ada orang, terus ada komputer ada kecerdasan buatan. Nah, kita kasih pertanyaan gitu. Nah, tuh nanti tapi kita tanpa harus ngelihat orangnya gitu, melihat objek itu gitu. Nah, di situ kita tentukan nanti dari jawabannya dia benar atau tidak gitu. Itu kecerdasan buatan atau enggak gitu. Nah, tapi sebetulnya itu tidak terlalu valid juga kalau sekarang, karena kecerdasan sekarang udah sangat cerdas gitu. Ya pokoknya terima kasih lah ke Bapak ini gitu. Jadi Bapak ini yang ngebuat sebetulnya kita bisa sekarang AI kita ada sih. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, musim dingin, gila. Tuh ada tuh musim dingin, harapan dan realitas. Lihat. Ya kan? Nah, setelah itu terjadi gitu, ternyata kita punya batasan. Jadi kayak kecerdasan yang dia buat itu hanya untuk satu kasus tertentu gitu. Kayak tadi cuma memecahkan satu kode itu sebetulnya. Kita punya batasan ternyata. Batasannya kita itu adalah si logika alat itu. Jadi instruksi yang bisa dijalankan di dalam alat yang dibuat tadi itu sangat sedikit untuk itu. Jadi kan kita kalau untuk apa? Membuat apa sih namanya? Melakukan perintah sesuatu gitu ya. Nah, itu kan butuh logika, butuh instruksi yang kompleks jadinya. Contohnya tadi kita punya 1 2 3 4 5 sampai 10 gitu ya. Nah, untuk bisa menggabungkan itu kita butuh beberapa instruksi kan. Nah, kemampuan alat yang tadi itu tuh untuk melakukan instruksi itu secara bersamaan gitu. Itu sangat terbatas di zaman itu.
Karena listriknya mahal. Terus kita butuh kayak transistor segala macam, butuh wired kabel gitu. Nah, di era itu sebetulnya secara teori matematika, AI-nya udah ada gitu. Teori matematika untuk membuat mesin bisa berpikir gitu. Ya, mesin atau bisa meniru kecerdasan manusia itu sebetulnya udah ada teorinya gitu. Tapi kita keterbatasan perangkat kita. Jadi zaman-zaman itu tuh kayak komputer prosesor itu, prosesornya komputer gitu ya, prosesor berarti. Prosesornya CPU, CPU-nya komputer itu punya keterbatasan untuk mengolah instruksi itu. Dia nggak bisa banyak, sementara kita butuh itu. Dibikin banyak pun resource-nya kemahalan, nggak mungkin gitu. Nah, jadi di era ini sebetulnya AI itu kayak stagnan aja gitu. Perkembangannya itu stagnan. Gitu. Tapi teori-teorinya udah ada gitu. Misalnya kayak neural network namanya. Neural network tuh teori apa ya? Jadi otak model matematika sebetulnya yang memodelkan cara kerja, bukan yang memodelkan informasi itu bekerja gitu ya. Gue lupa gimana pokoknya. Jadi sebetulnya ada sinyal-sinyal, gimana ntar gue lupa sih anjing, gue kok lupa ya, ini gue lupa nih neural network tuh. Nervous ya bang? Ya nervous ya, gila. Neural network, ya jadi kayak ya dia punya model matematika gitu yang bisa mengolah informasi itu kayak secara otomatis gitu. Jadi ntar kita punya beberapa input gitu. Nah, ini ada proses, terus ada inputnya lagi, terus ntar ada prosesnya lagi gitu. Nah, itu dan dilakukan otomatis gitu. Nah, itu jadi kayak terbatas lah intinya waktu itu. Dan untuk detailnya karena gue nggak ada persiapan, karena gue nggak baca lagi, jadi gue anjing lupa apa itu gitu. Nah, tapi modelnya itu udah ada dulu. Oke. Ya itu kan. Oke, lanjut ya. Nah, tapi setelah itu di tahun 1980-an, nah itu tuh udah orang mulai itu karena prosesor komputer udah sangat cepat, bisa mengolah instruksi sekali banyak gitu. Instruksi misalnya kayak kalau instruksi sekali banyak tuh, kalau dulu mau 1 tambah 1 gitu, 1 tambah 5, 1 kali 5, itu tuh butuh waktu berapa detik gitu kan. Nah, semakin besar bilangan yang diinputkan tuh semakin apa sih namanya? Delay lambat. Ya semakin lambat gitu. Kalau sekarang kan sangat cepat gitu. Nah, di sini mulai diimplementasiin. Nah, cuman jadi maksudnya kecerdasan buatan di sini ini lebih ke rule based aja, rule based atau expert system lah gitu. Jadi maksudnya kita kasih aturan, dia bisa ngelakuin misalnya kayak AC gitu ya, contohnya gitu. AC bisa dingin sendiri kayak gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya rule based tuh. Ada aturannya gitu. Berarti ada sensor, ada apa. Nah, itu adalah satu bentuk kecerdasan sebetulnya. Nah, gitu. Terus misalnya sistem yang bisa main catur sendiri gitu. Nah, itu expert system gitu. Nah, baru nih revolusi yang lebih kayak sekarang tuh. Big data gitu. Nah, karena kan komputer udah banyak digunakan, kita punya banyak data gitu kan. Nah, dan peran internet segala macam. Nah, baru algoritma seperti neural network itu bisa diimplementasiin. Nah, di situ tuh mulai tuh. Karena datanya udah ada, prosesornya cepat gitu kan, komputasinya ada, data dari internet ada. Di situ tuh kita bisa bikin mesin yang bisa belajar sendiri. Ya, era-era awal tuh sebetulnya banyak yang bikin itu, kalau 2000-an awal itu Google gitu ya. Sebelumnya itu Bell Labs kalau nggak salah. Beberapa kali juga implementasi itu gitu. Oke. Sip, kita lanjut lagi. Nah, terus akhirnya di 2010 sama 2020 kita tuh bisa tuh manusia tuh berhasil tuh bikin mesin yang apa sih namanya ya, program lah intinya, program yang khusus kayak gitu, khusus untuk di bidang tertentu. Misalnya nih dia bisa main Go gitu. Go itu kan sangat kompleks tuh gitu, sangat kompleks tuh, permainan Go tuh lebih kompleks dari catur gitu. Akhirnya kita bisa bikin tuh yang bisa ngalahin pemain Go profesional. Ya, bahkan setelah itu yang anehnya kan udah ada nih yang berhasil menang nih, si AI tadi. Dibikin lagi AI tandingannya yang bisa ngalahkan AI itu.
Itu yang, nah kayak gitu. Dari situ. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Nah, sekarang masuklah ke era generatif AI. Seperti yang kita bicarakan saat ini. Ada namanya ChatGPT, ada Gemini, Claude gitu. Nah, si AI ini dia bisa nulis, bisa ngobrol, bahkan bikin kode atau video gitu. Nah, itu sebetulnya tuh. Maksudnya kayak kita udah jalan jauh nih sampai di sini nih. Nah, di sini sekarang AI itu kayaknya udah sangat mulai lebih general, lebih umum tuh. Jadi kayak dia bisa melakukan hal-hal yang umum, yang dulu yang menurut kita dia tak bisa melakukan ini gitu. Ini ada tamu. Ada tamu? Biarin aja. Iya. Iya, tuh. Enggak. Kayak gitu sih. Bahkan sekarang ya, AI itu bisa nulis kode gitu, menulis kode, bahkan yang kayak sulit dilakukan ya gitu. Bahkan beberapa kali gue nyobain pun AI itu kayaknya lebih bagus sih. Misalnya gue nggak ngerti ini teknologi tertentu, gue suruh dia nulis kode ini gitu. Nah, gue bisa belajar dari kode yang dia tulis itu. Begitu. Itu slide terakhir, Bang. Iya. Masih ada lagi nggak sih? Ada. Nah, oke. Setelah itu, nah baru kita balik ke sini. Nah, jadi kecerdasan milik siapa sih gitu. Tuh, Tapi kayaknya dari obrolan pertama kita udah sepakat bahwa kecerdasan itu akhirnya gue sih nganggapnya terlepas ya dari kepala kita akhirnya. terlepas ya berarti. Kita tidak mengcopy gitu ya. Hah? Terlepas gitu. Justru ketika dia kecerdasan kita di copy, kemudian dia terlepas dari kita karena kita sering kali atau bahkan hari ini ya di kasus-kasus yang kutemui kayak di kuliah gitu-gitu tuh kita bahkan meminjam kecerdasan yang duplikat Kita tadi. duplikat Iya, yang orang-orang Iya, buat akumulasi karena dia akumulasi. akumulasi dari pikiran banyak orang kan, bahkan pikiran bukan orang lagi, pikiran banyak zaman gitu. Nah, kemudian terakumulasi dalam satu sistem kecerdasan. Nah, akhirnya ya kayak sepertinya hari ini manusia tuh cuma memiliki kesadaran bahwa oke, gue mau nyari ini, gue mau bikin ini. Nah, tapi gimana ya metodenya? Gue nggak ngerti gitu. Kalau dulu gue harus cari guru nih. Katakanlah kalau kalau berkarya gitu, dulu tuh kita harus mencari seniman-seniman dan berguru gitu, atau bahasanya nyantri gitu ke seniman itu gitu. Tapi kemudian hari ini kayaknya tanpa bergaul pun ya udah aja gitu, bisa. Kita tinggal buat karya, open call banyak gitu. Nah, terus didistribusikan kan bisa melalui open call gitu, atau ngajuin proposal ke galeri, atau bahkan upload di sosial media sendiri. Gimana tuh? Oke, berarti tapi itu kalau menurut gue sih, karena gue ngambil apa yang pernah lu bilang nih, bahwa eksperimen itu setara dengan apa, penelitian atau apa? Pengalaman eksperimen. Pengalaman eksperimen itu setara dengan penelitian ilmiah lah, kayak gitu ya. Gue lupa ya. Iya, itu di bio lu itu lu nulis gitu. Parah. Masa lupa sih? Buka bio dulu. Di IG gue tuh ada tuh. Apa namanya? Nah, IG lu ya, yang Cipulo. Ya, kita buka ya. Tuh ada orang belanja tuh, Pak Sakarin ini warung. Asep Sepuluh kan? Asep. Sedap Anjir, yo. apa sih ulo? Ulo. Nah, nih. Di bio gua. Itu yang gagasan karya ia hampir terlalu fokus tuh, tapi ia menganggap pengalaman eksperimental sejajar dengan pengalaman penelitian. Ya. Kalau tadi bicara tentang apa tadi juga jadi lupa. AI itu kan kata lo tuh sekarang tuh belajar tuh nggak mesti ke guru kayak gitu, mesti sekarang tinggal ke AI kan.
langsung bisa face to face dengan sesuatu, kita nggak perlu kemana. Tapi kan kalau lu bicara tadi statement di bio lu tuh hari ini tuh pengalaman itu kan penting sebenarnya. Betul. Kalau gue nggak tahu ini pemikiran siapa, gue lupa, bahwa ada namanya tuh dunia yang dialami atau dunia yang paling primordial tuh dunia yang kita alami. Tapi ada juga dunia yang kita pikirkan, dunia yang kita sederhanakan, kita pikirkan. Sebenarnya kan lebih dalam tuh dunia yang kita alami. Misalkan contohnya air. Air itu ketika dunia kita pikirkan desain itu yang kita sederhanakan tuh H2O. Toh itu udah jadi sederhana. Tapi kita ketika di dunia alami itu bagi beberapa orang, buat orang air itu bisa sangat beragam. Misalkan di agama air itu mensucikan ketika berwudu, membersihkan. Ada buat orang yang kena musibah, air itu musibah. Nah di situ tuh kan akhirnya eksperimen atau pengalaman itu penting. Nah di dunia hari ini yang ada AI itu ya, tanpa kita mengalami tapi udah kita dicekoki kayak gitu, apakah masih relevan gitu? Masih relevan gitu ya. Apa yang masih relevan? Ya maksudnya tuh apakah cukup dengan AI tanpa eksperimen atau pengalaman? Tergantung kita mau punya kesadarannya atau tidak. Tapi kalaupun mau hanya ngebuat, misalnya gue pengen bikin desain yang bagus, gue tuh bisa capture di Pinterest gitu. Nah kemudian gue kasih buatin dong gue desain yang begini, rubah ini gitu. Nah jadi sebagus orang yang dulunya sekolah gitu, iya kan? Nah akhirnya kalau ditanya penting nggak penting, kalau gue sih lebih nanya ke manusianya, dia pengen punya kesadaran itu atau tidak. Misalnya ketika dia berhasil membuat desain melalui AI, dia pengen punya tidak kesadaran membaca kenapa desain ini bagus. Berarti kan dia harus balik lagi ke teori. Tapi kan kita tuh hidup di zaman yang bahkan gue nggak punya pengalaman menjadi desainer pun hari ini gue bisa menjadi desainer gitu. Kalau gue nggak punya deh basic bahasa pemrograman, tapi gue pengen bikin aplikasi sederhana gitu. Nah itu tuh bisa terwujud. Tapi kan pertanyaannya, mau nggak ya si aplikasi yang terwujud ini kita tanamkan ke dalam kesadaran kita? Mau nggak mau kita harus mengerti tiap kata atau tiap Instruksi ya bisa tiap jadi. instruksinya gitu. Nah akhirnya pilihannya di manusianya. Makanya gue sih lebih setuju bahwa pernyataan gue tadi bukan menegasi bahwa eksperimen atau experience itu tidak penting. Dia juga tetap penting. Tapi hari ini kita jadi punya alternatif. Kalau gue nyebutnya tuh kita sekarang hidup di dunia alternatif. Misalnya kalau gue kuliah desain, dulu untuk mendapatkan pengalaman desain gue harus magang gitu. Nah kalau sekarang nggak mesti magang. Jadi cara mendapatkan pengalamannya itu dipupuk dengan kesadaran kita. Nah itu kan yang menariknya. Nah kemudian ini juga akhirnya mempengaruhi ke hubungan sosial. Makanya gue bilang tadi ada hilanglah kepercayaan kepada guru-guru atau disebutnya matinya para expert. Karena memang sometimes ini juga jadi pertanyaan di kepala gue, apakah masih penting si expert ini gitu ketika ada AI. Tapi ya secara personal gue jawab ya penting gitu ya, penting. Tapi kayaknya tidak lagi untuk baru memulai. Jadi kita tuh bisa mulai dari mana aja hari ini. Misalnya kayak kalau di seni rupa, gue tuh dulunya untuk tahu harga karya gue harus bergaul dulu nih sama galeris gitu-gitu. Gue harus tahu gimana cara menghitungnya ini. Tapi akhirnya hari ini gue tinggal nanya ke AI. Bahkan sesimpel kalau kita, misalnya kita tuh seniman, gue bisanya berkarya fisik gitu, yang dalam tanda kutip misalnya gue biasanya cuma memotret, tapi gue nggak biasa menceritakan, menuliskan gitu. Nah hari ini tuh kecerdasan tadi bisa kita lempar ke AI. Gue tinggal ngasih kayak tulisin dong ini konsep karyanya.
Gue cuma ngasih clue doang, gue memotret karena ini dan itu. Nah kayaknya gue pengen daftar open call perihal ini, bisa nggak ya karya gue nih match nggak ya gitu. Nah itu tuh bisa terjadi secepat kilat. Bahkan kalau dulu gue ngebayangin gue daftar open call tuh butuh waktu 2 minggu misalnya karena gue harus belajar menulis, hari ini anjir 3 jam juga bisa beres, bahkan lebih cepat dari itu gitu. Nah tapi kan akhirnya kita hidup di, balik lagi ke pertanyaan, masih penting nggak ya pengalaman kita? Atau sebetulnya pertanyaannya bukan masih penting nggak pengalaman kita, tapi apa sih yang dimaksud pengalaman hari ini? Ini di kepala gue mirip kayak konsep privacy. Dulu tuh privacy tuh kayak kalau tubuh telanjang itu ditampilkan, wah itu hina sekali. Nah kemudian hari ini tubuh kita tuh menjadi komoditas gitu. Komoditas bukan hari ini aja sih, sebetulnya dari dulu gitu. Cuman kan kalau hari ini dia menjadi komoditas virtual gitu. Yang kemudian memiliki efek nyata. Contohnya ketika kita menonton film porno, toh kita horny-horny juga gitu. Nah bagaimana yang artifisial ini akhirnya mempengaruhi, apakah dia bukan pengalaman? Pertanyaannya kan begitu. Misalnya katakanlah gue tidak pernah berhubungan seksual, kemudian gue pengen mengalami gitu. Nah mengalami ini melalui tontonan yang sebetulnya dia tuh artifisial nggak sih? Iya. Iya. Pertanyaannya tuh misalkan kalau kayak gitu kan singkatnya tuh kayak yang short sama yang panjang kan, yang short yang long kan. Ada satu pernyataan kayak gini, ketika ada dua orang nih akan berbeda cerita, ketika satu orang mengatakan bahwa misalkan taman ini bagus tapi dia nggak pernah kemana-mana. Ada orang kedua mengatakan taman ini bagus tapi udah keliling dunia. Betul. Itu kan berbeda tuh. Misalkan kayak lo tadi bilang lo bisa ngomong hari ini hard, AI bisa men-short atau men-cut. Tapi lo punya basic perjalanan proses yang panjang sebenarnya. Beda ketika misalkan ada yang tadinya belum punya basic atau fondasi kayak lo yang udah pengalaman panjang, berhubungan sama orang banyak, baca buku banyak, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Gimana tuh efeknya? Ya tapi kan juga kita nggak bisa men-track sebetulnya yang mana yang betul-betul jujur dan yang mana betul-betul bohong. Nah hari ini tuh menariknya gue bisa saja berbohong. Gue bahkan nggak butuh baca buku. Misalnya gue cuma nanya kayak ini kayak buku yang lagi ngetren ya, Tan Malaka misalnya, si Madilog gitu. Madilog ini isinya tentang apa ya, atau ada kalimat apa yang penting untuk zaman ini. Nah gue bahkan bisa nanya itu, gue bisa mencuri cuma satu kalimat itu loh. Yang gue bisa ngakuin di publik bahwa gue sudah baca buku Madilog. Toh akhirnya kita yang membaca buku juga sometime atau di beberapa titik nggak mampu juga menjelaskan buku itu secara detail, menginterpretasinya bahkan gitu ya. Menginterpretasi itu dengan mendekati yang dimaksud, kadang skill kita juga kurang untuk menginterpretasi itu gitu ya. Iya. Nah hari ini tuh interpretasi itu bisa dipangkas gitu. Tapi yang jadi menariknya tuh ketika lo bisa merumuskan pertanyaan itu Nah akhirnya kan merumuskan pertanyaan tuh didapatnya menurut gue melalui kesadaran. Kesadaran atas apa-apa yang mengganjal. Misal ketika gue buat ini kayak gini lah, gue tuh awalnya ngelihat aplikasi tuh flat gitu. Nah kemudian gue sama Oki bikin project, otomatis gue harus belajar teknologi. Awalnya yang gue cuman melihat menggunakan satu sudut pandang, nah gue merubah ke sudut pandang lain. Akhirnya dari berbagai sudut pandang ini gue gabungkan, gue memiliki beberapa cara pandang. Kan dia bertransformasi itu dari sudut pandang menjadi cara pandang. Gue jadi tahu kayak aplikasi ini kompleks sekali gitu. Nah di situ kan menariknya. Oke. Berarti kalau gitu bisa jadi kesimpulannya, bukan kesimpulannya sih, oh iya yang kita bicarakan tadi, sebetulnya
kayaknya kita lebih penting punya kesadaran gitu nggak sih untuk nge-boost, karena kita sekarang udah punya tools yang membantu kita nih. Oke, tapi kita punya dulu nih kesadarannya. Nah, di situ kita bisa menilai nanti, oh, si AI ini sebetulnya dia ngasih informasi yang benar atau tidak, atau cara kita menanyakan sesuatu ke dia ini benar atau tidak. Dan akhirnya itu tuh bisa menjadi sebuah pengalaman yang lo bilang tadi nggak sih? Oh bisa jadi. Iya Berarti kan? kita mungkin PR-nya adalah melatih sensibilitas kita ya. Kesadaran kita yang kita latih untuk kita bisa mendapatkan pengalaman yang lo bilang panjang tadi gitu. Bisa jadi misalnya kayak tadi, ada seseorang yang bilang taman, dia baru lihat satu taman tapi bagus gitu kan. Terus yang udah keliling dunia lihat taman itu, oh ternyata ini taman paling bagus gitu. Nah, kalau kita punya kesadaran gitu, mungkin kita bisa bikin simulasi ke AI gitu Iya, kan. tapi kan itu dulu gitu. Misalnya kalau hari ini tuh Betul. gini lah, ada sebuah komik yang gue baca judulnya Fire Punch gitu. Jadi dunia di mana moral itu luluh lantah gitu, hanya karena sebetulnya dasarnya karena film. Jadi dunia ditutup salju. Nah, kemudian orang-orang punya gift, ada yang bisa mengeluarkan api gitu, pokoknya ada yang hidup abadi gitu-gitulah. Tapi kemudian moral mereka tuh terbentuk dari hal yang artifisial masalahnya. Si film tadi. Tapi kan menariknya juga yang kita anggap artifisial itu nyata gitu di kepala kita. Misalnya gue kehilangan motivasi, gue membaca atau menonton film, kemudian motivasi gue terbentuk. Berarti kan dia nyata ya. Atau bahkan ada tokoh-tokoh fiksi yang hidup di kepala kita. Oke. Berarti kan di titik tertentu dia menjadi pengalaman yang nyata. Nah, akhirnya batas ini, jadi menurut gue akhirnya tuh kurang relevan kalau bahasa yang kalau pendapatnya yang tadi. Karena hal yang fiksi ini atau yang dianggap artifisial ini dia telah hidup dan ternyata kan dalam kepala kita. Oke. Gini lah paling gampang ya. Contoh paling short tuh adalah film porno misalnya. Apakah film porno itu nyata gitu? Dia nyata di belahan dunia sana, adegannya terjadi secara nyata. Nah, kemudian dia didokumentasikan, kemudian di deliver gitu melalui memori komputer atau melalui internet, kemudian bisa diakses siapa aja. Tapi kan dia berefek nyata. Itu tuh hidup di dalam kepala kita. Adegannya hidup. Oke. Adegannya hidup, bahkan tipikal perempuannya atau tipikal laki-lakinya tuh hidup, bahwa kayak oh tubuh ideal misalnya begini, oh durasi ideal gitu-gitu. Nah, yang akhirnya dia menjadi hal populer yang menutup pengetahuan. Misalnya kalau di tongkrongan anak muda dulu, kalau yang based on pengalaman-pengalaman katanya kayak oh yang paling hebat tuh adalah yang nge-seksnya lama. Tapi faktanya kalau dia nge-seks di atas 30 menit atau 1 jam, kemungkinan nih orang sakit anjing gitu. Nah, itu tuh hal yang dibangga-banggakan dari pengalaman yang dianggap real tadi. Nah, akhirnya kan dia juga butuh didukung oleh pengetahuan. Tapi di titik tertentu, pengetahuan yang real kita alami dengan pengetahuan yang kita tangkap melalui gambar-gambar atau teks-teks juga sama nyatanya di pikiran kita. Gimana tuh? Ya kan sebenarnya itu bisa apa namanya tuh? Bisa bolak-balik kan sebenarnya. Fiksi fakta fiksi itu kan bisa bolak-balik sebenarnya. Kayak kita nonton film, kalau lo nyontoinnya kan porno ya. Mungkin kalau yang lebih umum orang bisa amini itu nonton film cinta atau keluarga. Itu kan fiksi ya, dibuat artifisial, direkayasa. Tapi yang nonton bisa sedih. Bisa menangis. Nah, berarti itu kan bisa bolak-balik tuh kan ya. Berarti kan nyata yang fiksi itu tertentu nyata di kepalanya. Mungkin si pemerannya, adegannya itu fiksi buat dia karena dia nggak ngalamin itu. Ngalamin itu dalam kejadian mungkin hidupnya. Mungkin ada ingatan gitu. dia yang terrelasi yang dia punya, walaupun pemerannya bukan dia, tapi dia pernah ngerasain bahwa hal itu pernah terjadi di dia, mungkin ya, atau gimana tuh? Tapi kan kita juga bisa meminjam cara pandang.
akhirnya kita tuh punya kemampuan namanya mengimajinasikan gitu. Nah, kita tuh seringkali mengimajinasikan sebagai pemeran utama atau si yang paling tersakiti atau si tokoh jahat dalam film itu. Nah, kemudian kita meminjam lah cara pandangnya, maka dia menjadi nyata di kepala kita. Nah, tapi kan ini juga sejalan gitu dengan sejarah munculnya film. Film tuh awalnya dianggap mimpi gitu, tapi kemudian dia berubah menjadi mimpi yang dinyatakan gitu. Karena dia diadegankan, berarti dia hadir Teater dalam dulu berarti bentuk ya, nyata dibuat gitu, ada teater visualnya dulu. gitu. Nah, sampai ketika salah satu film diputarkan itu yang kereta itu, gue lupa buatan siapa. Itu kan penontonnya bubar karena takut ketabrak kereta. Oh, di Nah, momen itu gitu Iya ya. di momen itu, bayangkan betapa nyatanya tuh si film. Bahkan kadang film tuh lebih nyata daripada kehidupan kita. Film lebih nyata dari kehidupan kita. Iya, Gimana tuh? Maksudnya kayak pernah nggak sih kita membayangkan bahwa oke, aku adalah si tokoh A gitu. oke. Kita percaya dong awalnya film ini fiksi gitu, atau visual-visual ini fiksi. Betul. Nah kemudian kita memerankan yang fiksi itu menjadi nyata. Berarti kan si film ini melekat kepada kita. Kemudian dia lebih nyata gitu daripada si filmnya. Ya mungkin kalau kata siapa ya, Baudrillard mungkin ya. Gimana? Gak tahu lah, jangan sebut nama ya, takut salah. Disebutnya hiperrealitas kayak gitu kan, simulacra. Kita tuh tersesat di dunia ciptaan kita sendiri kan. Sebenarnya karena kita lelah di dunia nyata, akhirnya kita termasuk ke dalam simulasi yang kita ciptakan, dan kita lelah menyerah karena di dunia ini, kalau kata Nietzsche itu chaos and order gitu. Kita lelah dalam ketidakteraturan, kita butuh keteraturan yang mimpi. Oh. Menarik. Nah, atau sorry, gue jadi ingat ada contoh yang paling ngetren hari ini, misalnya apa yang fiksi atau yang film atau gambar yang nyata hari ini, yang lebih nyata daripada gambarnya adalah bendera One Piece di negara kita. Pernah kebayang gak sih ada sebuah anime fiksi gitu yang bahkan surrealis gitu secara visual. Surrealis gimana sih? Surreal itu lebih dari kenyataan, dilebihkan, gampangnya begitulah. Nah, dia mampu mengganggu atau dianggap mengganggu integritas sebuah negara. Apa nggak gila gitu? Bagaimana sih penonton One Piece ini sebetulnya? Wah, kita adalah kita hidup gitu berarti. Pernah kebayang nggak sih nikah pembebasan itu ternyata hidup dalam kepala si penontonnya? Itu menjadi realitas yang baru ya untuk mereka gitu. Iya. Berarti dari mereka menonton One Piece, melihat situasi yang ada, ya kan, melihat kayak anjing, kayaknya gue harus menciptakan realitas yang baru nih gitu. Jadi seolah-olah kayak karakter pembebasan dari si One Piece tadi gitu. Sorry, gue potong. Kayaknya bukan menciptakan realitas baru, tapi menggabungkan realitas fiksi dengan realitas nyata. Gitu. Oh iya. Kayaknya gue sekarang sedang tidak bebas lah gitu. Gue butuh tokoh untuk membebaskan gue nih gitu. Gitu nggak sih berarti kalau gitu? Berarti kan inspirasinya dari si Nika tadi, karena dia selalu membebaskan di mana dia hadir gitu. Ya bisa jadi, tapi kan pertanyaannya adalah bagaimana yang fiksi ini kemudian bertransformasi ke dalam kenyataan, dan dia seolah-olah lebih nyata gitu. Kalau kita bayangkan One Piece gitu, terus dengan fenomena hari ini, bayangkan ya, komunitas anime yang dibilang bok bawang hari ini cok diajak ngobrolin negara. Iya sih. Dianggap mengganggu integritas negara gitu, mengganggu keamanan, persatuan gitu-gitu. Yang awalnya mereka ini cuman kaum rebahan. Tapi mereka, kalau saya ngelihatnya tuh sebenarnya bukan penggabungan fiksi dan fakta, tapi yang tadinya fakta jadi fiksi, akhirnya jadi fakta lagi. Mungkin Oda itu ketika terinspirasi bikin cerita itu dari base story, fakta. Terinspirasinya dari kehidupan, apa yang dia lihat. Oh, ternyata ada sejarah ini. Dia bikinlah cerita yang difiksikan, jadilah One Piece.
Ya menarik, tapi kan pertanyaannya adalah gini nih, yang paling kocaknya, apakah betul ya sejarah itu sefakta itu gitu, atau apakah betul sejarah itu mampu kita percaya bahwa ini benar-benar terjadi? Sometimes kita juga menyaksikan bagaimana sejarah-sejarah dibelokkan gitu. Contohnya antara negara yang ini Israel gitu, nah Israel dan Palestina misalnya, kan itu tuh informasinya anjir gitu. Betul. Oke, Lu sama inilah juga ya mungkin kalau contoh yang lebih konkret itu adalah misalnya ada jenderal perang gitu di satu negara, di negara dia sendiri dia dianggap sebagai pahlawan, tapi di negara tertentu dia dianggap sebagai tiran karena dia menyerang negara itu. Nah, itu kan beberapa kali juga terjadi kalau kita lihat sejarah-sejarah China segitu kan. ya atau sesimpel ini, Betul. misalnya kayak warga Indonesia itu percaya kemerdekaan adalah di tahun 1945. Betul. Tapi setelah gua melihat arsip di Tembilahan gitu, nah tahun gue lupa 1946 atau 1949 itu masih dibom. Berarti kan mereka tuh belum merdeka gitu. Berarti kan kemerdekaan ini nih hanya terjadi Bertahap di berarti ya. pulau-pulau Jawa gitu. Berarti kan fakta merdeka ini pun tidak langsung serta-merta menyebar ke seluruh pulau. Oke. Tapi kan kalau saya ngelihatnya tuh dua-duanya nyata kan. Nah, kalau gitu berarti kita berangkat, apakah yang hadir di pikiran kita adalah hal yang nyata? Pertanyaannya jadi gitu dong kalau lu ngomong kedua-duanya nyata. Ya kan lu bilang tadi anime tuh yang fiksi bisa benar nyata di pikiran kita. Berarti itu buat di Jawa emang nyata. Kemerdekaan 45. Buat di Tembilahan nyata juga kemerdekaan itu 1990. Berarti dua-duanya nyata dong. Cuma di bedak orang kan Realitas beda-beda. dan waktu nggak sih? Ya, betul, dua-duanya Bisa jadi nyata. Tapi kan akhirnya ada informasi yang bersifat hegemoni. Atau karena dia disebarkan secara masif sehingga kita lebih percaya kepada informasi yang dominan gitu. Nah, akhirnya kan itu tuh menjadi celah dari sejarah bahwa oke, sejarah tuh nggak pure fakta juga gitu. Maksud gua tuh dia fakta untuk sebagian orang tapi kebohongan untuk Ya. orang lain lagi Ya. gitu. Ya nggak apa ya namanya tuh. Nggak apa ya? Nggak general lah mungkin. Ya. Si kemerdekaan itu nggak general, tapi digeneralkan. Ya. Nah, berarti kan bisa jadi sejarah juga begitu. Makanya pertanyaannya kalau tadi si Oda. Ya, si Oda dia berangkat, kata lu dia misalnya kita percaya bahwa ini berangkat dari kenyataan yang difiksikan gitu. Akhirnya kalau gitu kita harus bertanya ulang, hari ini apa yang disebut kenyataan? Kayaknya itu deh dasarnya. Iya gak sih? Ya kenyataan di benak masing-masing kan. Sebenarnya kan kita tuh nggak pernah benar-benar tahu apa itu realitas kan. Kita kan cuma berangkat dari citra. Citra itu kan interface gabungan antara apa yang kita lihat di luar dengan apa yang kita punya di dalam. Bayangan kita itu kan cuma interface. Setiap orang kan beda-beda bagaimana mencitrakan apa yang dia lihat antara hubungan itu. Gila kalau gitu ya, kalau seandainya kayak gitu, kita mirip dengan kecerdasan yang kita buat sekarang ya. Ya kan dia modifikasi pikiran kita kan sih. Kalau kayak gitu Dan ya. kalau ngelihat sejarah cognitive science kan itu tuh selalu bergerak ke dalam. Dari mulai ditemukannya era mekanik, terus revolusi industri mulai masuk ke biologi, terus lebih masuk ke dalam ke psikologi, sosial, humanisme, terus mulailah kecerdasan buatan. Nah, dari kecerdasan buatan itu sebenarnya hari ini tuh kita tuh ketinggalan di era di dunia sains tuh, dia yang dulu tuh kayak apa ya? Bukan diharamkan tapi kayak di denial tuh tentang sesuatu yang non fisik tuh, kesadaran itu mereka lagi gali sekarang tuh. Lebih dari kecerdasan tuh ada apa? Soalnya hari ini tuh banyak ilmuwan sains, cognitive science tuh masih bingung apa yang di dalam otak. Cuman kan dulu tuh kayak
pemikirannya tuh bahwa pusatnya tuh otak, kecerdasan tuh di otak. Padahal hari ini tuh mereka kebingungan. Ternyata sel tuh punya kecerdasan. Ada kecerdasan apa namanya tuh domestik. Setiap tangan punya kecerdasan, sel-sel punya kecerdasan. Itu Dan menarik, gue baru tahu. Gue baru tahu tuh. Kalau sampai malahan segitu. kalau ada satu ilmuwan dia tuh percobaan lah, eksperimen dengan neuron-neuron di otak. Sebelum kita memilih sesuatu, bahwa kita mau beli milih sesuatu, 3 detik otak kita udah memutuskan. Iya, gue pernah dengar. Itu kan membingungkan buat dunia mereka, dunia sains tuh. Ini apa? Terus apalagi sekarang tuh ada yang namanya qualia. Respon khas persona. Itu tuh masih membingungkan karena ada disebutnya otak tengah, katanya limbik. Kalau nggak salah istilahnya tuh, bahwa itu tuh si otak tuh si limbik ini bekerja bukan berdasarkan memori atau data yang dimasukkan yang kita terima, tapi dia tuh nggak tahu khas. Kayak mungkin apa ya, kayak Edi mau respon sesuatu tuh kan punya kekhasan dia. Oki punya kekhasan, itu tuh masih bingung tuh. Ini berasal dari mana? Mungkin ada orang yang lihat orang sakit bisa sedih. Ada orang yang nggak sedih, tapi dia sedih dengan hal-hal yang kita nggak pernah kita mengerti. Kenapa dia sedih ngelihat itu? Itu tuh disebutnya respon apa ya? Respon khas. Oke. Menarik. Kalau gitu menarik ya. Berarti kalau gitu mirip dengan AI juga sih. Nah, coba kita balik itu. Jika AI bisa menyelesaikan masalah, ya kan? Apa berarti dia mengerti itu? Coba kita balikin tuh dengan yang bilang tadi. Jika misalnya tadi nih respon orang terhadap misalnya orang sedih, lihat orang sakit dia sedih gitu. Ya kan? Nah, kalau kita balikan ke situ sebetulnya kita emang mengerti itu sedih atau enggak sih? Sementara ada orang lain melihat orang sakit dia tidak sedih gitu. Gitu sih kalau gitu. Menarik juga sih. Cuma kalau gitu gue pengen menghubungkan, misalnya dari tadi ada pendapat A, pendapat B gitu-gitu kan. Misalnya ada perihal kecerdasan gitu, kesadaran gitu-gitu. Nah, gue lebih tertarik di zaman yang begini, yang bahkan mungkin menurut gue mendefinisikan tuh nggak lagi penting gitu. Lebih penting ya. Mendefinisikan tuh tidak lagi penting. Cuman gue jadi bertanya, misalnya pernah nggak ya kalian terbayang hubungan macam apa yang akan terjadi? Ya kan seperti judul tema hari ini kan, meramalkan hubungan manusia dengan teknologi kan. Sebenarnya kan kalau saya baca bukunya Pak Bambang ya, hari ini tuh kita jangan terlalu sibuk mengomongkan bahwa kita akan dijajah AI dengan teknologi kayak gitu, tapi bagaimana kita merespon si teknologi ini hari ini, itu kan lebih penting sebenarnya, karena faktanya ini udah terjadi, udah ada, udah secara umum digunakan setiap orang. Nah, hari ini PR-nya bagaimana kita merespon itu, hubungan apa yang akan kita jalin. Kan itu ya pertanyaannya. Iya, bahkan ada yang bersahabat dan curhat dengan AI gitu. Iya. Nah, hubungan apa gitu yang akan terjadi di kita hari ini? Oke, pertanyaan gitu, hubungan apa? Oke. Berarti kan ada tadi misalnya kayak yang gue jelasin perihal dulu kita percaya ke guru gitu, berarti ada hubungan antar manusia. Kemudian kita percaya ke Google, berarti ada hubungan manusia dan data gitu kan, karena kumpulan data. Nah, sekarang ada AI, hubungan manusia dengan kecerdasan komputer gitu. Nah, lambat laun ini nih bukan, dia tuh merubah zaman pertama pasti gitu, tapi juga dia akan merubah cara kita berhubungan dengan sesuatu. Kalau dulu tuh misalnya apa ya, gimana tuh misalnya konsep hubungan yang, bayangkan nih, ini yang baru gue baca tuh, si pembuat game Roblox mau membuat ada fitur khusus untuk kencan di Roblox. Kebayang gak sih hubungan yang awalnya misalnya gue sama cewek gitu, gue bisa bersentuhan atau kita bisa menangkap emosi yang mungkin tak terlihat tadi gitu. Nah, kemudian
ini nih terjadi di Ruang game virtual, gitu ya, di ruang virtual gitu. dengan dalih yang menarik. Gue bilang tuh dia punya pendapat kayak gini nih. Si pembuat itu ngomong, jangan-jangan orang tuh cukup malu untuk berhubungan langsung. Gimana kalau kita buat khusus 18 plus gitu. Nah mereka bisa berhubungan dulu di ruang virtual, kemudian baru bertemu. Jadi kayak jadi Roblox kayak ada fitur kencan lah gitu. Oke, Untuk menuju ke jenjang nyata gitu. Oke, berarti kita balik gitu. Berarti tadi pertanyaannya adalah hubungan seperti apa yang bakal terjadi selanjutnya gitu. Iya. Ini antara manusia dan manusia atau antara manusia dan AI? Kalau antara manusia dan AI kan udah jelas. Maksud gue udah jelas tuh adalah apakah pertanyaan sebetulnya kan gini nih. Kalau hubungan manusia dan AI itu kita lebih bisa membayangkan karena apakah akhirnya AI yang menelan manusia gitu atau akhirnya manusia akan hidup berdampingan dengan AI atau manusia memperbudak AI gitu. Kemungkinannya bisa disempitkan menjadi 3 itu gitu. Tapi pertanyaan yang lebih menarik, bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain hari ini? Menjadi sangat efektif dan efisien dalam tanda kutip. Gitu. Contohnya kayak tadi kan, dulu orang harus kencan untuk belajar. Harus belajar dulu tuh berbicara tuh, mengenal mimik, mengenal apa gitu. Tapi sekarang karena dunia sangat cepat dan kita disibukkan akan banyak hal gitu dan kita terlalu efisien, misalnya kayak makan pun kita bisa datang sendiri sekarang. Jadi akhirnya kita lupa tuh belajar untuk sebetulnya berkomunikasi sama manusia gimana ya gitu. Kita tak terbiasa akhirnya dengan itu. Bahkan orang nanya ke AI kan. Kayak mana cara PDKT? Ya berarti kan itu kan yang aku maksud adalah akhirnya pengetahuan itu didokumentasikan di dalam AI, tapi karena generasi sebelumnya tidak terbiasa, generasi selanjutnya gitu terlalu sibuk dengan dunia yang sangat cepat ini gitu, dia lupa tuh untuk mempelajari itu. Dan akhirnya dia belajar ulang sama AI. Kayaknya gitu kan. Akhirnya dia belajar ulang tuh sama AI bahwa oh ternyata aku harus berkomunikasi ya. Oh gini ya berkomunikasi ya gitu. Karena kalau dia terlalu terbiasa berkomunikasi dengan AI gitu. Untuk kondisi saat ini, respon AI itu kan selalu bisa dibilang pasti atau pasti misalnya lu cukup spesifikasikan pertanyaannya, lu bikin pertanyaan spesifik, lu langsung dapat jawabannya. Beda kalau kita ngomong sama manusia. Lu nanya yang pertanyaan spesifik, belum tentu dapat jawabannya. Harus menangkap ekspresi, harus menangkap gestur, kayak gitu. Berarti kan akhirnya gitu, ya kita belajar apa? Hubungan manusia sekarang tuh jadi sangat super efisien kalau gue bilang gitu. Bukan jadi lebih kompleks ya? Super efisiennya itu kan tanda kutip dibilang tadi. Efisien untuk sesuatu yang lain, tapi sesuatu yang lain menjadi kompleks gitu. Untuk mengerjakan sesuatu dia bisa jadi sangat efisien gitu. Tapi untuk yang berhubungan sama selain kayak perasaan berarti gue bilangnya, itu bisa menjadi super kompleks sekarang. Ya gimana ya kalau gini nih, gimana kalau kita masuk ke romance gitu, love gitu ya. Nah gimana kalau ternyata dia lebih mencintai pasangannya yang di Roblox tadi ketimbang kenyataannya. Nah itu. Ya berarti dia ini balik ke ilusi lagi ya berarti. Tapi gue penasaran sih, itu tuh ilusi atau enggak sih jadinya? Itu ada pasangan tuh. Jadi kayak berarti kan dia bukan ilusi, dia tuh membayangkan itulah pasangan idealnya yang dikomunikasinya ke Roblox gitu. Tapi pada saat ketemu tidak seperti itu kan? Gitu nggak? Coba kita ke situ dulu tuh. Enggak, itu bukan ilusi, tapi cuma sebagian kalau saya ngelihatnya. Oh, itu ilusi. Oh, sebagian yang dia tampilkan di Roblox kan sebenarnya kalau di berhadapan langsung, karena tadi bilang ada gestur, mimik, berarti itu keseluruhan dia tampilkan. Dia menangkap apa yang dibicarakan,
Apa yang teksturnya kan mungkin bisa berbeda tuh. Saya bilang suka Oki. Iya. Kita ngelihat gestur, mimik. Oh, Enggak Nggak nih, se- nggak- gitu. nggak Enggak sesuka sama itu gitu. nih gitu. Enggak nih gitu ya. mungkin kayak gitu mungkin. Menarik kan? Gila kayak. Berarti apa itu namanya ya? Maksudnya kayak kemampuan kita merasakan berarti ya. Berkomunikasi di sensibilitas. Ya. Sensibilitas kita terhadap, akhirnya mungkin kita lebih punya sensibilitas terhadap komputer. Iya, kita lebih sensitif terhadap komputer. Bukan lebih sensitif. Kita lebih bisa memahami komputer daripada kita bisa lebih memahami manusia itu sendiri gitu. Bisa jadi. Karena jawaban yang diberikan komputer tuh hampir pasti gitu. Ya, setuju sih. Sementara jawaban manusia tuh misalnya kita bicara sama yang pengalaman lah, misalnya dengan orang Minang misalnya. Itu bahasanya banyak hiasan gitu. Iya, hiasan betul. Nah, bahkan karena sikap tertentu misalnya kayak yang biasa, atau gini deh, ada beberapa budaya yang nganggap kalau kita ngabiskan makanan tuh dianggap rakus gitu. Ada budaya yang nganggap, wah lo harus ngabisin makanan karena kalau nggak habis berarti nggak sopan gitu. Gimana tuh? Sensibilitas sih berkurang. Oke, kita anggap itu betul semakin ke depan begitu ya. Tapi menurut aku tuh kan ini ngomongin hubungan. Yang pernah ditulis tuh, gue catat di notebook. Hubungan itu cermin dua arah kan. Kayak gue ngerefleksinya hubungan gue sama istri kan. Gue tuh berhubungan sama istri gue kayak cermin, saling bercermin kayak gitu. Dan ketika saling bercermin tuh ada timbal balik, itu kayak makin ngelihat gue lebih dalam kayak gitu. Oh, berarti ini konsepnya adalah lu menemukan diri lu dengan dari orang lain. Oke. Kayak tadi ngomongin ngomongin soal makanan kan, bahwa ada satu budaya kalau ngehabisin makanan rakus. Nggak, jangan ngomongin itu aja. Dia baru tahu ternyata lu gali bayar 1.500.000. Padahal lu ngomong 1 juta. Goblok. Iya kayak gitu lah. Terus. Sebenarnya banyak mil akhirnya, tapi yang penting menurut aku tuh di hubungan itu ada 3 kata kunci yang sekarang aku pegang. Memahami, memaklumi, memaafkan. Nah itu menurut gue kunci di hubungan itu. Ketika ada hubungan timbal balik, kita belajar memahami orang, terus belajar memaklumi orang, akhirnya memaafkan. Menarik sih. Gue jadi ingat ada baca komik, aduh gue lupa judulnya, udah tamat, tentang dia satu-satunya manusia di bumi lah, the basicnya. Apa judulnya? Lupa aku. Ada. Robot gitulah. Robot. Android gitu. Nah tapi Astro. Enggak. Ini menariknya tuh kalau gitu ya, berarti kan lu menemukan diri lu melalui orang lain gitu ya. Berarti sekarang kita menemukan diri kita bisa melalui komputer, anjir. Iya, bisa. Kayaknya bukan lebih. Tapi masalahnya, aku kurang setuju sih kalau gitu. Masalahnya komputer tuh nggak sekarang hari ini ya, nggak tahu kok ke depannya. Nggak seperti hari ini kita, itu kan kopian ya. Sebenarnya kan kalau kita akumulasi dari pengalaman banyak orang kan sebetulnya kan. Kalau yang sekarang AI itu kan akumulasi dari pengalaman banyak orang gitu. Dimodelkan dalam. Ya, tapi apakah betul semuanya punya kesadaran bahwa ini nih akumulasi dari pengalaman banyak orang? Orang yang menjalaninya gitu ya. Iya. Gimana kalau dia bergeser bahwa kita percaya, oh ya udah gue mau nemuin diri gue di AI gitu. Gue beberapa kali bahkan gue memberi data gue ke AI gitu, terus gue bilang duplikat dong lo jadi gue gitu. Nah gue akhirnya ngobrol perihal karya gue. Gimana nih? Iya, jadi dia seolah-olah pakai POV gue. Tapi menurut gue secara personal itu tuh ketepatannya oke gitu.
Kebayang gak sih lo dulu tuh gue kalau mau bikin karya misalnya gue harus diskusi sama lo sama siapa gitu-gitu kayak gue kayaknya mau bikin ini gimana ya gini-gini gue butuh insight masukan bla 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 gitu. Nah sekarang gue bisa ngobrol dengan diri gue yang gue duplikasi kayak AI. Gue berhubungan dengan diri gue tapi gimana ya sih nyebutinnya kayak monolog gitu. Tapi ini komunikasi dengan diri sendiri berarti ya. iya Kayak lu berarti ada dua ya. Berarti ada dua Edi. betul. Ada dua Edi saling berkomunikasi tuh. Ya. Untuk menentukan mana yang lebih ideal kita pilih atau mana yang lebih kontekstual gitu. Nah akhirnya bahkan hubungan gue dengan diri gue sendiri pun diretas oleh AI. Bukan diretas kan itu persetujuan lo deh. Enggak, justru gini nih, peretasan itu tuh muncul bahkan atas persetujuan. Ada kan orang yang meretas di nelpon, bla 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 bla, ini password dan lain-lain Ya, gitu kan. Nah, akhirnya kan meretas tuh bukan bisa jadi gini lah. Gue pengen masuk ke dalam pengalaman lu, gue pengen meretas pengalaman lu. Tapi kan gue bisa membuat seolah-olah lu setuju membagi pengalaman lu. Dengan metode apa? Metodenya dengan gue cerita dulu pengalaman gue. Nah akhirnya lu punya empati kan, tertariklah empati lu. Nah dari empati itu gue tanyalah pengalaman lu. Akhirnya kalau enggak bahkan manusia itu bercerita sendiri. Karena memantul kan dia sifatnya. Tuh hari ini tuh itu sudah meretas. Bahkan bukan lagi hubungan gue dengan manusia lain. Bahkan hubungan gue dengan diri gue sendiri. Ini yang paling kocak. Karena di kepala gue kan berlakunya begitu ya. Gue dengan diri gue sendiri. Nah tapi kebetulan gue punya pacar. Dia Gen Z. Dia tuh merasa gue susah banget dipahami. Karena menurut dia gue tuh sangat kompleks. Di hari ini gue bisa ngomong A, tapi di besok hari gue sudah tidak setuju dengan apa yang gue bicarakan gitu. Nah di kepala gue kan ini sangat simpel karena manusia terus berkembang gitu. Tapi ternyata di kepala cewek gue ini nih hal yang rumit sekali. Terus lo tau gak gimana? Dia nanya ke AI tentang gue. Karena gue kan kebetulan udah ngasih data gue ke AI kan. Dia nanya tentang gue ke AI. Dan dia merasa dia lebih mengerti ketimbang dia ketemu gue di kenyataan. Kebayang gak sih awalnya misalnya pihak ketiga di hubungan tuh adalah orang gitu. Misalnya gue berantem sama cewek gue, kita butuh orang lain gitu untuk penengahnya gitu. Nah atau gue tidak mengerti perihal cewek gue gitu. Nah terus gue nanya ke orang yang kenal dia gitu untuk mendapatkan POV ketiga. Hari ini cewek gue mendapatkan POV ketiga dari AI. Gimana tuh? Menarik sih. Kan pertanyaannya gini loh, bagaimana jika si AI ini mencuri punya identitas, mens rea, niat jahat gitu? Dia bisa mencuri identitas orang dengan mudah. Memodelkan menjadi informasi yang ada. Gue baru ingat kalau nggak salah di Denmark ya sekarang ada aturan bisa punya hak kepemilikan wajah karena AI itu. Berarti lo harus mendaftarkan. Mendaftarkan wajah itu adalah milik kita, gitu, biar dia nggak digunakan sembarangan. Nah, gila nggak tuh kan? Nggak kan gini kan? Sistemnya apa? Karena sistemnya dimasukkan ke komputer dan AI bisa membaca itu dengan mudahnya nggak sih yang ngerti itu akhirnya. Ya bisa jadi. Tapi kan ya kan apapun yang ada di komputer kan bisa terhubung dan terakses ya gitu. Logikanya kan begitu. Ini lucu terus. Tapi kan gini loh, awalnya tuh wajah tuh kayak oke, ini milik gua lah gitu. Nggak akan mungkin tuh ada yang ngambil. Ya gitu siapa juga si anjing mau menduplikasi wajah ini gitu. Di Denmark lo daftarin tuh aja. Gue yang hari ini wajah pun harus kita klaim bahwa ini original milik aing gitu. Udah sih. Gimana bro? Gimana nih?
Berarti butuh regulasi. Tergantung manusia berarti. Manusia pengen berkembang sejauh apa sih? Kalau emang akhirnya peradaban kita menuntut kita tidak harus meregulasi AI-nya gitu. Kita tak mau meregulasi AI-nya, ya lambat laun bisa jadi gitu. Itu bisa terjadi gitu. Bisa jadi sih menurut gua. Misalnya kayak kita akhirnya tidak mau meregulasi bahwa kepemilikan kita tuh ini loh, hak dasar kita sebagai manusia ini gitu. Bisa jadi aja nanti sampai sangat sejauh itu gitu. Jadi kayak identitas pun bisa kita curi pakai AI kalau tidak ada regulasi yang baik dan benar terhadap itu. Sebenarnya kan balik lagi ke tadi di awal slide tentang kesadaran kan. Sebenarnya kan kalau teori anarki itu kalau kesadaran semua orang udah pada tahap yang tinggi itu kan nggak perlu regulasi sebenarnya kan, karena udah tahu mana yang mesti kita lakuin, mana yang enggak, mana hak kita, mana yang kewajiban kita, nggak tumpang tindih itu kan. Hari ini kan masih tumpang tindih gitu, saling merebut hak orang lain karena kesadarannya tuh masih ada yang tinggi, ada yang bawah, ada yang ya kayak gitulah masih chaos lah ya. mungkin ini tuh tahap di AI itu tahap kita mesti sadar. Kalau menurut gue itu ada sadar, ada kesadaran. Oke. Ada sadar tanpa kesadaran. Ada tahu itu salah, tapi tanpa kesadaran tetap aja kita ngelakuin. Sadar itu salah, tapi tetap aja ngelakuin, berarti tanpa kesadaran. Di situ. Berarti tahap di era zaman AI ini kita tahap untuk lebih melatih aware dan melatih kesadaran kita. Mungkin kalau kondisi ekstrim di mana tiba-tiba mati listrik, nggak ada internet, kelimpungan berarti kita nanti. Iya betul. itu krisis yang sangat mungkin terjadi ya. Tikus. Iya sih. Berarti yang harus dilatih itu kemampuan kita sadar tuh dalam situasi apapun saat ini. Kalau gitu kita harus bisa selalu sadar. Bahkan ketika kita menggunakan teknologi saat ini, ya kita sadar kita melakukan itu untuk tujuan tertentu sebetulnya. Itu yang perlu kita latih di saat ini sebetulnya. Mungkin itulah cara kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi yang sangat advance seperti AI ini. Ya itu jawabannya. Karena akhirnya untuk mempercepat manusia berevolusi. Kalau kita selalu sadar dengan kita menggunakan AI, bisa jadi kita sangat cepat untuk berevolusi. Kita bisa menemukan tinggal solusi di Mars gitu. Iya, bisa jadi kan, bisa sangat cepat kita untuk sampai ke Mars karena kita bisa sadar gitu. Ke kondisi mungkin mistika ya, lebih ke mistika gitu. Dimana kalau di Jawa tuh ada namanya tuh moksa. Ketika kesadaran sampai tahap paling tinggi, akhirnya orang tuh moksa. Udah hilang gitu kan. Mungkin kalau kita semua udah sadarnya tinggi, udah hilang semua berarti zaman ini. Udah nggak ada lagi ya gitu. The end of world. Ya, the end of world sih. Ya. Gila juga ya. Jauh begitulah gitu ya. Nah, sih. Tapi ya, kalau aku pribadi kesimpulannya aku setuju sih. Kesadaran ya. Sebenarnya ya kita harus sadar sih menggunakan sesuatu itu, walaupun bisa jadi kesadaran kita tuh ya dampak dari lingkungan, maksudnya kayak bisa jadi pengaruh segala macam. Tapi setidaknya sebelum kita memulai mengetikkan sesuatu tuh sadarlah ini dapat dari informasi sini, dari AI kayak gini gitu. Dan tujuan akhirnya seperti ini. Harus bisa mempertimbangkan dampaknya. Iya, tapi ini menarik juga. Dalam teori media gitu, apa yang betul-betul kesadaran milik kita? Misal konsep kita memilih baju gitu. Wah, baju ini bagus sih. Tapi kan sebetulnya dia terinfluence gitu dari beberapa referensi yang disajikan di media gitu. Oke, kalau gitu aku punya opini pribadi untuk itu. Apa? Kesadaran itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, ya kita bisa tahu bahwa dan kita siap menanggung resikonya apa itu gitu. Itu menurut kesadaran gitu. Misalnya ketika gue menggunakan codingan yang dibuat pakai AI, berarti harus sadar dampaknya nanti.
ketika itu terjadi bugs gitu, gue harus sudah siap untuk mengantisipasi bugs itu. Kemampuan gue untuk memahami kodenya seperti apa gitu. Begitu juga Nah, kalau gitu kita tanya memilih Ulo. baju. Lo kalau berkarya menggunakan AI atau tidak? Pakai. Nah, Heeh. gimana tuh? Ya menurut gue kalau gue itu lebih ke artikulasi. Pembantuan gue itu di artikulasinya. Ketika karena mungkin gue dalam secara verbal, secara penulisan kurang runtutannya enak dibaca gitu, gue minta bantuan AI untuk mengkonstruksikan bahwa ini biar enak dibaca dan dimengerti orang. Oh, tapi lu tetap start dari lu yang menulis dulu. Ya, berarti kan Ulo kan sadar sebetulnya kan. Ulo sadar di mana kekurangan. Maksudnya kayak gue nih ada kekurangan di bagian ini nih gitu. Ke siapa ya? Dulu kita bisa minta ke expert untuk melakukan Sebenarnya itu. menurut gue tuh pentingnya tuh di mana kita mengetahui bahwa mana yang benar, mana yang baik. Bernalar. Benar ya. belum tentu baik kan? Di mana apa yang dikatakan AI itu benar, tapi belum tentu baik. Karena yang dikatakan AI itu menurut gue itu masih mentah. Belum kita cerna. Kalau analoginya, kita tahu analogi atau bukan, tapi ketika gandum itu benar. Gandum tuh benar. Tapi kalau kita makan langsung tuh itu akan sakit di lambung, berarti nggak baik sebelum kita olah. Gue mikirnya kayak gitu. Jadi problem hari ini tuh apa yang dikatakan AI, apa yang kita dapat dari AI itu benar, tepat, efisien. Tapi tadi dampaknya itu udah siap nggak gitu. Ini dampaknya gimana sih? Kalau gue pengalaman gue nulis ya, apa yang gue tulis minta masukan dari AI itu emang dia runtuh, tapi ada satu kata atau satu kalimat maksud gue itu bukan gini, dia terlalu mengeneralisir. Gue mesti masukin yang khas gue, yang gue pingin gue ganti gitu. Menurut gue runtutannya udah enak, bacaannya enak, SPK-nya udah bagus, tapi ada satu kalimat maksud gue itu bukan gini. Interpretasinya itu nanti kalau orang baca itu bukan gini. Sama sih sebenarnya. Gue minta bantu tulisan ke orang, pernah kan gue minta bantu ke tulisan. Gue punya tulisan nih, tolong bantu rapihin, bagusin, dikirimlah ke dia. Baliklah tulisan itu. Emang bagus, tapi dia ganti kata yang ini menurut gue penting. Dia ganti dengan istilah yang menurut gue bukan itu. Yang maksud gitu. Oke. Berarti ya kita emang butuh kesadaran kan untuk menggunakan AI. Berarti kalau gitu tanda kutipnya kesadarannya adalah kita mengerti itu apa yang mau kita sasar, hasil akhir yang mau kita capai dari itu. Oke, dan kita bisa bertanggung jawab nanti akan hasil itu sih sebetulnya. Kayaknya itu sih. Berarti kalau dulu atau jangan-jangan sejak dulu memang kesadaran itu yang dipentingkan, bahkan ketika AI belum muncul juga kayaknya yang paling utama sih kesadaran. Dulu kan eling wan waspodo kan Jawa tuh nggak tahu apa tuh eling dan eling itu apa ya? Eling tuh sadar, waspada tuh waspada. Jadi sadar terus waspada. Eling wan waspodo itu sering banget tuh kata itu muncul di orang-orang tua zaman dulu tuh. Kita kalau di daerah Sumatera tuh apa istilahnya? Mungkin kalau di Sumatera ya, di Minang tuh lebih kayak ini kali ya, di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak kayaknya. Ya itu kan konsep kesadaran kan sebetulnya. Iya, kita sadar sekarang nih kita di mana gitu. Betul. Di bumi siapa simpelnya gitu. Bumi ini tanda kutip adalah kayak ini kita nih sekarang ada di mana, kita harus sadar dulu gitu. Berarti yang menaunginya siapa, atapnya ya gitu kan, lingkungannya seperti apa. Nah itu berarti di mana bumi dipijak, ya di situ langit dijunjung. Gitu. Nah, kalau gitu berarti jawabannya ada di kesadaran kita. Ya, berarti kalau gitu diskusi kita beberapa yang tadi ini kayaknya kita sama-sama sepakat nggak sih?
kesadaran kayaknya yang penting kita latih saat ini gitu. Ya terlepas bumi gonjang-ganjing ini Iya. ya. Iya kayaknya Ya, sebenarnya kan kesadaran itu sih apa yang harus jangkar latih. kita hari ini kayaknya ya. Iya, kayaknya apalagi sih yang bisa kita pegang selain itu. Kalau bicara kecepatan informasi, ya tadi AI bisa cepat. Menyelesaikan masalah gitu, dia bisa cepat juga. Secara umum, memang mungkin ada beberapa masalah expert yang tidak bisa tuh belum AI sentuh gitu ya. Tapi kan lambat laun kayaknya itu bakal terpecahkan juga dong. Kalau gitu lambat laun. Berarti kan ya kesadaran gitu. Tapi emang pertanyaannya yang disebut kesadaran tuh yang mana tadi kan? Iya. Hari ini tuh kan kita direkonstruksi oleh media kan. Kadang kita merasa itu selera kita, padahal itu selera pasar yang terbentuk dari apa yang kita lihat kan. Iya, Nah iya. itu problem apa ya? Yang masih sangat abstrak kan. Kesadaran itu yang gimana sih? Yang mana sih? Iya, ya itu sih menariknya kayak gue baca komik Fire Punch itu. Dia ternyata jadi apa ya? Salah satu tokohnya lah gitu. Dia membunuh orang dengan gift-nya. Gift-nya adalah mengeluarkan api yang tak akan pernah padam gitu. Nah, dia membunuh orang gitu, dia memperkosa gitu-gitu. Tapi itu tuh didapat dari film yang ditonton, film C disebutnya. Karena dia menganggap karena ternyata dia belum punya kesadaran bahwa itu adalah sebuah film. Jadi menganggap apa yang ditampilkan di film itu adalah gambaran dewa absolut gitu. Nah, sampai dia punya kesadaran, akhirnya dia menyesali semuanya. Oh, anjay. Gak. Nah, itu di titik mana tuh dia dapat itu di cerita itu? Ketika dia menemukan fakta bahwa yang dia tonton itu hanya sebuah film. Faktanya dari mana dia nemuin? Pas VCD. momen apa? Dari CD filmnya. Jadi disc gitulah, disc filmnya dia menemukan bahwa anjir, ternyata yang gue anggap dewa selama ini hanya film gitu. Nah, sampai di sanalah dia melatih merawat orang gitu, dia bertobat lah gitu. Dia bicara moral gitu. Tapi akhirnya gue merasa komik itu relate sekali dengan zaman kita gitu, bahwa seringkali yang ditampilkan para influencer tuh dianggap kenyataan gitu. Nah, tapi kesadarannya mungkin terlambat gitu, sehingga moral kita tuh lebih dulu terkikis gitu. Atau bahkan mungkin dunia hari ini akan menuju dunia tanpa moral. Karena ini contoh paling dekat adalah lo tau nggak, ada beberapa coffee shop di Bandung yang dikasih aturan tidak boleh mesum, tidak boleh ciuman gitu, harus berpakaian pantas. Karena di sana tuh memang terjadi jadi ada satu area yang spotnya tuh apa ya, kayaknya Blind spot. ya tempat dimana moral yang kita percayai sebelumnya telah terkikis gitu. Jadi bahkan anak-anak SMA itu ciuman gitu di sana di publik gitu. Eropa bos. Salah, US bos gitu. Ya. Moral ya. Gila, moral kita terkikis jadinya. Gila, ngeri ya. Nggak juga sih ngeri, tapi kayak ya efek yang kita bikin juga kan. Efek dari teknologi yang kita bikin sebetulnya kan. Dan kemampuan kita gagal untuk meregulasi itu sebagai manusia. Iya, atau kayak kita menonton anime Orbs misalnya gitu. Kan ada si gue lupa siapa ya namanya, perempuan yang menulis ini. Akhirnya kan dia si salah satu tokohnya tuh ngomong kayak, gue nggak pernah kebayang gimana kalau akhirnya semua orang bisa membaca dan menulis, katanya. Betapa banjirnya informasi sehingga fakta kebenaran tuh atau kualitas itu akan apa ya? Terdelusi. Ya mungkin gitu. Nah kan jadi akhirnya gue merasa ketika nonton Orb tuh, oh ini relate sekali sama kejadian kita hari ini, ketika semua orang bisa menulis, semua orang bisa membicarakan atau memberitahu fakta versinya gitu. Nah, sehingga kayak anjir, ini yang mana yang bener gitu. Ya sih.
Gila, jauh banget ya gitu ya. Berarti dia pisau bermata ganda ya. Iya sih, teknologi betul. Itu bermata ganda. Sebetulnya slide-nya masih ada ini kalau kita lihat ya. Tuh, batasan, masih ada kesadaran, batasan akhir manusia. Contohnya katanya apa bedanya kecerdasan dan kesadaran? Apa mesin bisa merasa, tuh kan. Tuh terus kayak pengalaman subjektif lah gitu. Kayak gitu. Cuman kayaknya capek ya kayak ngebahasnya ya. Ya kan? Yang penting ditutup aja lah tuh. Bukan itu kayak kita tuh di tepi sejarah tuh. Sejarah. Ya kan? Kita tuh sangat-sangat di tepi sejarah tuh. AI bukan lagi alat gitu kayak. Nah, tapi mitra yang membingungkan. Gitu tuh. Jika mesin bisa berpikir, siapa yang sedang berpikir, Cok? Nah, makanya kita tutup dengan pertanyaan itu. Karena sebetulnya kayaknya diskusi ini tuh berangkat dari pertanyaan satu ke pertanyaan lain, akhirnya bukan pernyataan gitu. Betul. Tentang jadi dia pertanyaan juga yang coba masih kita jawab gitu ya kan. dia juga masih tanda tanya besar di kepala kita masing-masing gitu. Tapi semoga ini menjadi stimulus untuk menumbuhkan kesadaran kita semua gitu, dan pertanyaan kita atau pernyataan kita bahkan bisa jadi sangat salah, atau di besok hari atau sejam setelah ini dia sudah tidak berlaku lagi. Nah, silahkan Mas Ulo ditutup. Iya, silakan ditutup Mas Ulo ya. Ya, terima kasih sebelumnya sih. Saya ingin mengutip dari obrolan kita hari ini, malam ini, di malam ketiga di Tanam Kata, bahwa yang menjadi penting hari ini tuh adalah pertanyaan, bukan jawaban. Karena bagaimana kita berhubungan dengan kecerdasan buatan, bagaimana kita merumuskan pertanyaan hari ini dengan apa yang terjadi hari ini. Itu mungkin yang lebih penting hari ini. Karena kita nggak tahu pernah jawaban hari ini benar, besok bisa salah. Ataupun sedetik hari ini lewat, itu bisa udah jadi salah. Ataupun yang salah bisa jadi benar. Mungkin sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa di Tanam Kata selanjutnya. Sangat.